Halo Sobat Kompa, berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film judulnya Mission Impossible Dead Reckoning, menceritakan tentang seorang mantan agen IMF yang mempertaruhkan hidupnya demi sebuah kunci. Lalu kunci apakah itu hingga dia rela mati-matian mencarinya? Daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung aja ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya, tak henti-hentinya saya ingatkan kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Mission Impossible Dead Reckoning. Seleketep. Di kedalaman Laut Bering, sebuah kapal selam Federasi Rusia K-599 Sevastopol sedang mengadakan operasi Podkopa atau penyisiran laut, di mana kapal selam tersebut telah menjelajahi selama berhari-hari melewati lautan Arktik dan tak pernah diketahui oleh angkatan laut negara lain. Disebabkan mereka mempunyai sebuah alat teknologi bernama AI yang dapat menghapus jejak kapal selam tersebut. Dan untuk menjalankan teknologi AI itu dibutuhkan dua buah kunci yang disatukan, dan masing-masing kunci dipegang oleh kapten kapal dan seorang petinggi awak kapal. Hingga suatu ketika radar kapal selam mereka mendeteksi adanya kapal selam musuh, membuat sang kapten bingung, padahal kapal selam mereka telah dipasangi teknologi AI, tapi mengapa masih terdeteksi kapal selam lain? Tak sadar kalau teknologi tersebut terlihat menunjukkan gejala belegug atau bisa dibilang mengalami gangguan. Masalahnya, penyebab gangguan itu membuat teknologi AI mereka bisa memprogram sendiri. Sehingga para awak kapal dibuat bingung dengan kemunculan kapal selam musuh yang tiba-tiba berada di hadapan mereka. Captain, firing solution just to the step change. Apalagi kapal selam musuh itu meluncurkan sebuah torpedo. Membuat para awak kapal jadi panik sehingga sang kapten memerintahkan krunya untuk menangkis torpedo tersebut. Tapi masalahnya, torpedo yang diluncurkan tidak mengenai sasaran. Sehingga 2, 1. alah ngeprank. Ya, anehnya, torpedo musuh yang meluncur ke arah mereka tiba-tiba menghilang. Dan yang lebih aneh lagi, kapal selam musuh pun ikut menghilang. Dengan begitu, mereka pun menarik kembali torpedo yang telah mereka luncurkan. Tapi AI mereka lagi-lagi berulah, jadinya tombol penghenti torpedo mereka error sehingga Scene kemudian beralih ke sebuah gudang di Amsterdam. Terlihat seorang kurir Lazada membawakan sebuah paket yang akan diserahkan kepada seorang pria bernama Ethan Hunt. Ethan ini tergabung di sebuah organisasi IMF yaitu Impossible Mission Force. 30 tahun lalu, Ethan adalah seorang napi yang mencoba kabur menemui kekasihnya, tapi dia malah diperlihatkan kekasihnya itu ditembak oleh seorang pria bernama Gabriel. Sehingga Ethan harus tertangkap kembali. Dan kejadian itu tidak akan pernah Ethan lupa seumur hidupnya. Namun karena dia memiliki banyak kemampuan termasuk nyopet, aparat pun mengampuninya, bahkan ditawari untuk masuk ke dalam organisasi IMF. Di mana sekarang dia mendapati sebuah paket. Isinya bukanlah odading, melainkan sebuah rekaman misi yang harus dilakukan Ethan. Yaitu menemukan dua buah kunci yang sangat penting bagi organisasi.
Nah, karena Ethan ingin memperlihatkan kesetiaannya kepada IMF, dia pun menyanggupi misi, meskipun Ethan sendiri tak mengetahui untuk apa sebenarnya kunci tersebut digunakan. Yang pasti bukan untuk membuka lemari. Tapi sebagai langkah awal, Ethan diperintahkan untuk menemui seorang wanita bernama Ilsa Paus, yang kebetulan dia adalah teman lama Ethan. Diketahui, Ilsa Paus ternyata pemegang salah satu kunci yang dicari Ethan. Makanya saat ini Ilsa termasuk orang yang dicari para petinggi. Bahkan mereka rela menyuruh para bandit pemburu duit untuk mencari Ilsa Paus hidup atau mati. Jadinya, Ethan harus cepat-cepat menemukan Ilsa sebelum ditemukan para pemburu duit tersebut. Dan menurut kabar, Ilsa sekarang bersembunyi di sebuah gurun pasir Arab. Singkatnya, Ethan pun mengikuti para bandit itu agar mengetahui tempat persembunyian Ilsa berada. Meskipun tinggal di daratan Arab, Ilsa tak serta-merta merubah namanya jadi Hindun atau Aminah, tetap aja Ilsa Paus, makanya mudah ditemukan yang kini sedang berada di sebuah gedung di tengah gurun pasir. Ethan memberi kode kepada Ilsa bahwa dirinya telah datang untuk menolongnya di saat salah satu bandit menemukan persembunyian Ilsa. Sehingga saya belum tahu apa yang terjadi dengan Ilsa karena Shin keburu pindah ke suatu ruangan melihat para perwakilan dari berbagai intelijen berkumpul membahas alat teknologi AI atau mereka sebut dengan nama entitas yang saat ini menjadi obrolan berbagai negara karena entitas mengancam kelangsungan seluruh umat manusia. Bahkan pemimpin rapat bernama Dellinger sampai mencari cara untuk memusnahkan entitas itu. Beda halnya dengan Tuan Kittredge, salah satu panelis rapat sekaligus mantan ketua IMF yang mengusulkan agar mengendalikan atau bila perlu hentikan saja entitas itu. Dengan cara menggabungkan dua buah kunci hingga berbentuk salib. Meskipun Kittredge sendiri belum tahu bagaimana cara menggunakan kunci tersebut. Tapi yang jelas, kunci itu akan menjadi jalan keluar atas permasalahan karena berbagai negara juga seperti Jerman, Inggris, Konoha, hingga Perindapan saat ini mengerahkan sebagian besar aktivis intelijen mereka untuk memperoleh dua bagian dari kunci berbentuk salib ini. Karena mereka yakin kunci itu dapat menonaktifkan entitas misterius yang menjadi permasalahan mereka. Dengan dalih ingin menghentikan entitas, padahal mereka ingin menjadikan alat tersebut sebagai senjata perang. Tak hanya itu, Kittredge juga memberitahukan kalau kemungkinan salah satu kunci itu kini berada di tangan seorang anggota IMF yang kemarin telah merebutnya dari seorang wanita bernama Ilsa yang telah ditemukan tewas akibat perebutan kunci. Menurut informasi dari Liputan 6 siang, 3 hari ke depan akan ada seorang pembeli yang akan melakukan transaksi di Bandara Abu Dhabi dan bisa dipastikan orang itulah pemegang kunci yang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, tiba-tiba ajudan dari Tuan Kittredge memberikan sebuah kotak yang berisikan masker, lalu gas bekok itu membuat semuanya tak sadarkan diri dan orang misterius ini adalah Ethan yang telah menyamar, merubah wajahnya menjadi ajudan Kittredge. Membuat Kittredge terkejut karena orang yang menyuruh Ethan untuk pergi ke gurun pasir kemarin adalah atas suruhan dirinya sendiri. Tak hanya itu, para bandit pemburu hadiah yang kemarin mengincar nyawa Ilsa juga atas suruhan Kittredge. Namun pada kenyataannya Ilsa sebenarnya belum mati karena Ethan telah menyamarkan kematiannya dengan menggunakan jasad orang lain. Alhasil, Ethan yang sedari tadi ikut rapat
jadi tahu kalau Kittredge sebenarnya ingin memanfaatkan Ethan mendapatkan kunci itu untuk kepentingan pribadi. Tapi Ethan tidak akan tinggal diam. Kali ini dia akan berusaha mendapatkan kedua kunci itu sebelum jatuh ke tangan orang yang tamak. Whatever the completed key unlocks, I will find it. Setelah itu, Ethan menyamar jadi Kittredge agar bisa keluar dari ruangan itu. Akibat dari kejadian itu, kini berbagai pihak intelijen mengirimkan perwakilan agennya untuk menangkap Ethan. Termasuk agen yang kini berada di pangkalan udara Uni Emirat Arab bernama Jasper, menjelaskan kepada yang lain kalau misi mereka kali ini adalah untuk menangkap agen Amerika bernama Ethan yang telah membelot dari negaranya. Dia tak mau tahu, pokoknya si Ethan harus berhasil ditangkap sia. Ethan sendiri punya rencana lain dengan mengajak teman-temannya, ada si tampan Luther dan Benji, membantunya mencari pembeli kunci satunya lagi. Karena mereka yakin si pembeli pasti mengetahui bagaimana cara menggunakan kedua kunci itu. Nah, untuk menemukan si pembeli, Ethan dibekali sebuah kacamata khusus yang bisa mendeteksi kunci yang mereka cari. Meskipun seseorang menyembunyikannya. Hebat sekali tuh kacamata ya. Kalau bisa saya pesan satu, biar bisa melihat isi toilet. Kembali ke si Jasper yang mulai mencari Ethan, mereka memanfaatkan foto Ethan untuk dicari lewat layar monitor dengan mencocokkan wajahnya dengan orang-orang yang datang ke tempat itu. Dan di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Gabriel, dia menaruh sebuah tas mencurigakan entah apa itu, yang pasti akan membuat Ethan dan timnya kewalahan. Overwatch, snapshot. Just as capable of writing code as... Snapshot, Overwatch, I have it. Tell me where he is. Where? Ternyata cara yang dipakai Jasper dan timnya sangatlah berhasil, di mana Jasper segera mendekati lokasi Ethan. Hold this soldering iron. Probably. Ya, padahal mereka sudah yakin kalau orang yang berjas biru itu adalah Ethan, namun anehnya bisa salah orang. Membuat mereka bingung, tak sadar kalau itu adalah ulah Luther dan Benji. Sementara Ethan sendiri berada di lantai atas dan telah menemukan orang yang membawa kunci itu, jadi artinya dialah penjual yang akan menemui orang yang mengetahui cara menggunakan kuncinya. Lalu menurut informasi, si penjual itu setengah jam lagi akan segera berangkat melakukan penerbangan menuju Venesia. Masalahnya, saat Ethan membuntuti si penjual, terlihat dari kacamata khususnya, kunci itu tiba-tiba berpindah tangan ke seorang wanita. Artinya, wanita tersebut telah mencuri dari si penjual, makanya Ethan segera mengejar wanita itu, berniat mengembalikan kunci pada si penjual. Karena kalau kunci itu dicuri, otomatis transaksi jual beli akan batal dan Ethan tidak akan mengetahui siapa pembelinya. Di lain sisi, Luther menemukan sebuah tas mencurigakan menuju kapal yang ditumpangi Ethan dengan si penjual. Dan itu adalah tas yang disimpan Gabriel di awal scene tadi. Dengan begitu, karena takut tas tersebut berisi sebuah bom, Benji pun diminta Luther untuk segera memeriksanya. I'll direct you. Go. Luther? Sementara itu, Ethan akhirnya berhasil mengejar wanita pencuri itu yang bernama Grace, di mana Ethan langsung meminta Grace agar segera mengembalikan kunci yang dia curi dengan imbalan sejumlah uang plus buah ngora 1 ton. Jelas dong, Grace langsung setuju, meskipun ternyata kunci tersebut adalah palsu, tapi itu tak jadi masalah. Karena yang terpenting buat Ethan dapat mengetahui siapa sebenarnya pembeli kunci tersebut.
Kembali ke si Benji yang terus berusaha mencari tas yang dimaksud. Di waktu yang sama, Jasper lagi-lagi menangkap orang yang salah yang dikira Ethan. That's him. In front of you. Hey, sorry. Thought you were somebody else. Dan karena merasa sudah dipermainkan, mereka pun memutuskan untuk berpencar. Towards the northwest corner of the... I found it! Benji akhirnya membuka tas yang mencurigakan itu, yang isinya adalah sebuah tabung silinder. Top of the escalator. All units are headed north. Benji mulai dibuat pusing saat tak sengaja menekan sebuah tombol, yang ternyata tombol itu mengaktifkan sebuah bom yang bisa membunuh seisi bandara. Dia semakin panik karena bom itu akan meledak dalam hitungan 5 menit. Bom itu bisa saja gak jadi meledak asalkan Benji bisa menjawab teka-teki yang ada di bom tersebut. Is this one we run? Not yet. Benji terus berusaha menjawab teka-teki itu karena pertanyaannya bukan hanya sekedar pertanyaan, melainkan sebuah tes psikometri bagi orang yang mengaktifkan bom itu. Jadi semakin banyak pertanyaan yang Benji jawab, maka semakin dia mengenal Benji. Jadinya Benji tidak bisa berbohong atas apa yang Benji jawab, karena bom tersebut akan tahu jika jawaban Benji bohong. Sedangkan si penjual kunci yang menunggu si pembeli malah tak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita bernama Paris. Dia adalah teman Gabriel yang siap membunuh si penjual kunci. We're running out of time! Boys approaching. Tomorrow. Grace yang berencana mengembalikan kunci mulai mendekati si penjual, tapi ternyata orang itu sudah tewas. Dengan begitu, Ethan segera menarik Grace membawanya pergi dari sana, takut ada orang lain yang mencurigainya. Luther memberitahu Ethan bahwa di bandara ada bom nuklir dan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan tadi adalah bagian dari kode untuk mematikan bom tersebut. There's one more riddle, I'm working on it. 15 seconds. I've got no more questions and there's one more wheel. How am I supposed to give up? Yah, ternyata di dalam tabung itu tak ada apa-apa. Itu hanya prank si pengirim tas yang berniat mengulur waktu mereka saja. Bersamaan dengan itu, Ethan baru sadar kalau Grace juga telah kabur dengan membawa kuncinya. Saat mau ngejar, Ethan tiba-tiba melihat Gabriel. Gabriel adalah bekas teman Ethan yang telah berkhianat, makanya Ethan yakin kalau dia sudah merencanakan sesuatu. Merasa kalau mereka dalam bahaya, Ethan segera meminta Luther dan Benji untuk pergi dari tempat itu dan membatalkan misi. Tapi saat Ethan hendak mengejar Grace yang kabur, Ethan malah kepergok Jasper dan temannya. Get out now. Excuse me. It's gotta be here somewhere. Cir, keren, Singkatnya, saat Grace tiba di Italia, dia diciduk aparat di sana karena Grace adalah penipu ulung di berbagai negara dan itu diperkuat dengan banyaknya paspor yang dia bawa dengan identitas yang berbeda. Makanya kali ini Grace tidak bisa mengelak lagi. Gak nyangka ya, cantik-cantik kok bangsat. Yes, as I keep telling you, I'm a... Tak lama kemudian, seseorang yang mengaku sebagai pengacara Grace menelepon kepala polisi meminta bertemu dengan kliennya. Jadinya, Grace bingung, apalagi saat digiring menuju ruangan sang pengacara, Grace melihat Jasper dan satu temannya yang seingat Grace, mereka adalah orang-orang yang mengejar Ethan di bandara. Jadi, apakah mungkin Ethan juga berada di sini?
Tak hanya itu, ternyata Gabriel juga berada di sana. Dia menemui kepala polisi dengan berpura-pura mengaku sebagai Interpol, menanyakan barang-barang yang dibawa Grace pagi ini, apakah ada sebuah kunci yang dibawanya. Mengancam akan membongkar masalah perselingkuhan yang dilakukan si kepala polisi jika dia tak mau bekerja sama. Amelia, your wife wished to be. I can be anything. You gave it to your mistress, Valeria, on August 21st, or 29th. Your secretary's no longer. Kembali ke si Grace yang dibawa menemui pengacaranya yang ternyata itu adalah Ethan. Jelas dong Grace panik setelah apa yang dilakukannya pada Ethan di bandara kemarin. Yakin kalau penangkapannya kali ini adalah ulah Ethan. Tak hanya itu, Ethan juga tahu bahwa kemungkinan besar Grace telah menaruh kunci itu di saku seorang pria saat di pesawat sebelum Grace ditangkap. Dan Grace berpura-pura meminta nomor WhatsApp lalu mengatur pertemuan berikutnya untuk mengambil kuncinya kembali. Makanya sekarang kunci itu tidak berada di tangannya. Grace yang tak bisa berbuat apa-apa lagi hanya bisa memohon agar Ethan membebaskan dirinya dan berjanji akan menunjukkan di mana kunci itu berada. Ethan sih setuju, tapi Ethan ingin tahu dulu siapa orang yang menyuruh Grace melakukan hal ini. Grace jujur kalau dia diperintah seseorang, namun Grace tidak pernah tahu yang mana orangnya karena semua komunikasi dengan klien hampir semuanya lewat WhatsApp, termasuk misi untuk mendapatkan kunci kali ini. Grace akan menemui kliennya di sebuah pesta tengah malam, tepatnya di Dussel Palace. Mendengar penjelasan Grace, akhirnya Ethan mengerti semuanya, tapi masalahnya Grace mengatakan kalau dua agen yang mengejar Ethan saat di bandara kini sudah berada di luar, membuat Ethan sangat terkejut. Lalu, namun edannya di saat banyak orang, Grace lagi-lagi berulah berpura-pura menuduh Ethan melakukan pelecehan, memegang bool, dan semacamnya. Sehingga orang-orang di sana langsung mengamankan Ethan. Aduh, anjing goblok gini awewe. Situasi itu dimanfaatkan Grace untuk kabur kembali. Ethan yang berhasil mengejar Grace memintanya untuk segera menepi karena sebenarnya Ethan bukan ingin menangkapnya, melainkan ingin menolongnya. Sehingga Grace yang terpojok akhirnya dikepung para polisi, tapi Ethan segera datang menolong Grace meski dia sudah berkali-kali dikhianati. Masalahnya, Jasper beserta anak buahnya muncul meminta Ethan agar menyerahkan diri. Beruntung, Paris datang mencoba menembaki agen-agen itu. Ethan pun memborgol tangannya dengan Grace agar mereka tidak bisa berpisah. Karena mobil yang dipakai Ethan sudah hancur tak karuan, Ethan pun menggunakan mobil yang sudah disediakan Luther. Anjay, odong-odong ini mah coy. Kecil bukan sembarang kecil, kecepatan mobil ini gak jauh beda dengan angkot jurusan Majalaya Cicahem. Dikira sudah aman, ternyata CCTV gak bisa diajak kompromi, sehingga para polisi dapat melacak keberadaan mereka. Karena para polisi sudah paham jalur yang dipakai Ethan, mereka pun akhirnya dapat mengepung, membuat Ethan kini terpojok, tak bisa kemana-mana lagi. Tapi
Saat berusaha keluar dari mobil, sebuah kereta terdengar mendekati mereka, membuat Ethan panik, apalagi tanpa Ethan sadari, Grace telah memborgol tangannya dengan setir kemudi. Jadinya, Ethan tak bisa keluar. Yah, Grace yang telah mengambil klip saat di bandara, diam-diam digunakan untuk membuka borgolnya sendiri, dan sebelum pergi, Grace melempar klip itu pada Ethan. Tapi, tak ada waktu lagi buat Ethan untuk membuka borgolnya karena kereta sudah semakin dekat dan... Yah, Ethan yang gak bisa membuka borgol akhirnya keluar dengan setir mobil yang masih di tangan. Dan tak lama setelah itu, Luther dan Benji datang menjemput, disertai Ilsa yang ternyata sudah bergabung bersama mereka. Singkatnya, saat kembali ke markas, mereka pun membahas rencana selanjutnya, di mana Ethan menjelaskan menurut informasi dari Grace, seorang pembeli kunci akan menemuinya di sebuah acara pesta di Dukale, dan diketahui orang yang mengadakan acara tersebut adalah seorang wanita bernama Alana, bandar tauco sekaligus pedagang senjata di pasar gelap global. Jadinya, untuk kelancaran misi, mereka harus mendatangi acara itu juga. Karena masih penasaran, Luther diam-diam mencari tahu siapa orang yang menyimpan bom nuklir palsu di bandara kemarin dengan cara memeriksa setiap pengunjung. Dan setelah memeriksa, hanya ada satu pengunjung yang tidak mempunyai catatan riwayat hidup, jadi bisa dipastikan dialah pelakunya. Ghosts don't have reflection. The only person in the airport with... Ethan tentunya sangat terkejut karena dia adalah Gabriel, mantan rekan kerja sebelum Ethan bergabung di IMF. Karena tahu Gabriel adalah orang berbahaya, dia memutuskan untuk mendatangi pesta sendirian saja karena Ethan tak mau melibatkan teman-temannya dalam bahaya. Jelas dong mereka menolak, apalagi Ilsa, karena dia juga pernah satu organisasi bersama Gabriel ketika di M16. Jadi Ilsa tahu bagaimana watak dan cara kerja si Gabriel. Singkatnya, acara pesta pun dimulai, di mana Grace yang hadir di sana ditemui Gabriel yang mencoba menghasutnya dengan menjelaskan kalau Alana adalah orang licik dan Grace bukanlah wanita pertama yang menjadi korbannya. Untungnya Grace tidak begitu percaya, mengingat Gabriel juga masih orang asing buat dirinya. Tak lama setelah itu, muncullah Ethan dan Ilsa membuat suasana seperti reunian bersama rekan-rekan lama. Alana yang punya hajat pun muncul, membawa orang-orang penting itu berkumpul di satu ruangan. Tak perlu panjang lebar, Alana langsung ke inti obrolan, yaitu meminta kunci kepada Grace sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Tapi tiba-tiba saja Grace merasa ragu setelah melihat babenguk Alana, takut apa yang dibilang Gabriel mengenai Alana benar adanya. Makanya dia berpura-pura kalau sekarang kunci itu sedang tidak berada di tangannya. Padahal diam-diam Grace menyembunyikan kuncinya di dalam saku saudara Alana bernama Jola, gak pakai Jumi. Berbeda dengan Ethan yang sudah tahu keahlian Grace, yakin kalau kuncinya berada di salah satu orang di sana. Sementara di luar, Jasper dan rekannya Degas tak henti-henti mengejar Ethan, yang kali ini mereka juga mengikuti sampai ke tempat acara pesta berlangsung. Pastinya kunci tersebut tidak akan ditemukan karena berada di saku Jola. Dengan begitu, Alana jujur kalau tadinya dia akan menemui seseorang yang akan mengambil kunci tersebut di kereta menuju Innsbruck. Tapi karena kini dia hanya mempunyai satu kunci, dia akan memberikannya saja kepada salah satu di antara Ethan atau Gabriel. Siapa yang lebih cocok untuk memilikinya. Karena meskipun Alana memiliki kunci keduanya, Alana sendiri tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Gabriel mengaku tahu bagaimana cara memanfaatkan kunci itu, dan Alana akan mendapat banyak keuntungan jika kunci itu diberikan kepadanya.
membuat Alana sangat tergiur. Tak hanya itu, Gabriel juga sebenarnya tahu siapa orang yang akan ditemui Alana besok pagi di kereta, karena orang itu juga menjanjikan akan memberi Gabriel kedua kunci itu, asalkan Gabriel malam ini menghabisi nyawa salah satu antara Grace atau Ilsa. Mendengar itu, Ethan berusaha meyakinkan Alana kalau yang dikatakan Gabriel itu waduk alias bohong. Namun Alana yang sudah tergiur sepakat dengan apa yang diinginkan Gabriel. Alhasil, Grace dan Ilsa segera melarikan diri. Grace sempat dihadang kedua anak buah Alana. Beruntung Ethan cepat datang menghabisi mereka, dan Grace sendiri memanfaatkan itu untuk kabur. Namun sialnya timbul masalah baru di mana Jasper dan Degas malah melihat Ethan. Sehingga Ethan cepat-cepat kabur dan meminta bantuan Luther untuk mencari rute kemana arah Grace pergi. Saat Benji memberi arahan kepada Ethan, tanpa disadari ternyata entitas tiba-tiba meretas komunikasi mereka. Memberi arahan yang salah, jadinya Benji terpaksa harus turun tangan sendiri mengejar Ethan yang terlalu jauh keluar jalur rute. Ethan yang baru tahu kalau jalan yang dia lewati adalah jalan yang salah, akhirnya sadar kalau yang memberi instruksi itu bukan suara Benji. Masalahnya, saat hendak putar arah, Ethan malah dikepung oleh Paris dan satu temannya yang mencoba membunuhnya. Bersamaan dengan itu, Grace juga dihadang Gabriel yang berniat membunuhnya. Tapi di saat Paris mulai tak berdaya, Ethan malah membiarkannya hidup. Segera pergi menuju tempat di mana Gabriel berada. Sedangkan Grace yang sudah tidak berdaya, akhirnya ditolong Ilsa yang tiba-tiba muncul. Pagi harinya, Grace sangat terpukul mendengar Ilsa telah tewas. Dan untuk membalas kebaikan Ilsa, Grace akhirnya berniat akan membantu misi Ethan. Dengan begitu, Luther menjelaskan misi yang harus dilakukan Grace dan Ethan kali ini. Jadi menurut informasi, Alana akan menunggu seseorang penerima kunci lengkap di dalam kereta. Tugas Grace dan Ethan adalah menyusup ke dalam kereta tersebut. Grace menyamar menjadi Alana, sedangkan Ethan menjadi Jola. Dan jika mereka telah mendapatkan kunci itu, Ethan akan siap kabur membawa kuncinya. Sedangkan Grace sendiri dibiarkan ditangkap oleh Jasper, karena nantinya Jasper akan membawa Grace ke hadapan Tuan Kittredge. Jadi setelah bertemu Kittredge, Grace tinggal bilang saja kalau dirinya sengaja diutus Ethan. Maka dengan begitu, Kittredge akan menyelamatkannya. Awalnya, Grace menolak karena itu bukan kesepakatan yang adil. Tapi setelah dijelaskan berkali-kali dan Ethan bersumpah bahwa nyawa Grace selalu lebih penting dibandingkan nyawanya, akhirnya Grace menyetujui rencana itu. Dan setelah semua sudah sepakat, Luther pun membekali Ethan dengan berbagai alat yang akan Ethan butuhkan. Seperti parasut base yang memiliki kecepatan tinggi, radio gelombang langit agar komunikasi mereka tidak terlacak baik oleh malaikat ataupun entitas, juga sebuah drive yang berguna jika ada jejak penyandian entitas, maka Luther akan segera menemukannya. Dan Luther sendiri harus mengakses di tempat yang jauh agar tidak dapat ditemukan entitas. Hanya saja, sebelum berpisah, Luther bertanya apa tujuan Ethan melakukan semua ini. Ethan menjawab kalau dia ingin menghentikan entitas.
Meskipun itu harus mengubur balas dendamnya terhadap Gabriel, karena Gabriel adalah orang yang tahu cara kerja kunci entitas itu. Luther mengingatkan baik Ethan atau Gabriel yang tewas, itu akan membuat entitas merasa menang. Makanya nanti setelah Ethan berhasil mendapatkan kunci itu, segera turun dari kereta dan jangan berniat membunuh Gabriel, itulah rencana yang harus Ethan pilih. Masalah baru muncul saat mesin pembuat topeng penyamaran Ethan rusak terbakar. Artinya, Grace harus masuk sendirian ke dalam kereta untuk menemui seseorang yang berjanji menemui Alana. Ethan sendiri akan masuk lewat atap secara diam-diam pada saat keretanya melambat. Hal itu membuat Grace tidak pede, gak yakin kalau dia akan berhasil. Tapi dia akan tetap mencoba, asalkan Ethan berjanji akan menyelamatkannya apapun yang terjadi. Paris terlihat siap melompat ke atap kereta untuk mengeluarkan Gabriel yang menyusup ke dalam kereta dengan cara masuk ke dalam peti. Di saat bersamaan, Ethan juga sedang mencari lokasi yang pas agar dia bisa mendarat dengan sempurna saat kereta melambat. Masalahnya, si Gabriel malah menghancurkan rem, lalu mempercepat laju kereta agar Ethan kesusahan untuk melompat. Sedangkan Jasper dan Degas mulai mempertanyakan tujuan sebenarnya Ethan melakukan semua ini. Apakah mungkin Ethan ada di pihak mereka? Yaitu menegakkan keadilan, hanya saja caranya berbeda. Singkatnya, saat Alana berada di dalam WC karena mengalami mabok darat, tiba-tiba ditemui Grace yang sudah menyamar menjadi dirinya, di mana Grace mengambil kunci yang dimiliki Alana, kemudian membuatnya tak sadarkan diri. We tried. And you never will. Ya, ternyata Kittredge lah orang yang akan ditemui Alana atas suruhan Dellinger sebagai ketua intelijen nasional. Di mana kini Grace yang menyamar menjadi Alana palsu akan mewakili pertemuan itu. Gabriel, I'm going after him. You just get me on that train. You be busy? Just stay on the trail. I copy. Kittredge merasa keberatan karena untuk mendapatkan kunci lengkap itu, Alana palsu memberikan persyaratan tambahan. Tapi sebelumnya, Alana meminta Jola untuk keluar sebentar karena dia tidak ingin persyaratannya itu diketahui oleh Jola. Alana palsu ingin Kittredge melindungi Grace dari semua pihak yang mencoba memburunya, termasuk dari Alana sendiri. Dan meminta Kittredge untuk merahasiakan persyaratan tambahan itu. You must be the one they call Paris. Setelah menghabisi dua penjaga, Paris kemudian membawa Dellinger ke hadapan Gabriel. Gabriel menanyakan tujuan Dellinger ingin mendapatkan kunci itu. Dellinger menjawab kalau dia ingin menguasai dunia dengan cara mengendalikan entitas, yang kemungkinan masih terkubur di dalam kapal selam siluman yang telah ditenggelamkan oleh entitas sendiri. Dengan begitu, Dellinger mengajak Gabriel kerjasama dengan mengiming-imingi kemampuan komputasi yang mengagumkan dari entitas yang dipadukan dengan kekuatan industri militer Amerika. Tak hanya itu, Dellinger juga ingin menyingkirkan gagasan patriotisme yang sudah ada. Jadi garis besarnya, dengan mengendalikan entitas, Dellinger ingin menciptakan negara adikuasa yang baru untuk menguasai dunia. Namun, setelah mengetahui semua penjelasannya, Gabriel malah membunuh Dellinger. Tak hanya itu, Gabriel juga mencoba membunuh Paris, takut kalau Paris akan berkhianat setelah Ethan mengampuni nyawanya malam tadi. Setelah mencapai kesepakatan, Alana palsu lalu mengeluarkan kedua kuncinya, membuat Kittredge terperangah dan langsung melakukan transaksi.
I must have made a run. That's it. What? How can this be? Benji menyuruh Ethan untuk melompat ke kereta dari tempat itu menggunakan parasitnya. Awalnya Ethan ragu, namun karena dia sudah berjanji akan menolong Grace, maka dengan tekad keyakinan diiringi dengan la haula, Ethan pun bersiap melompat. Kembali ke si Alana palsu yang ujug-ujug membatalkan transaksi itu karena dia pikir kuncinya akan lebih bermanfaat jika di tangan orang yang tepat. Bersamaan dengan itu, Alana yang asli muncul dan Jola yang menyadari itu segera mengejar Alana palsu yang sudah kabur. Grace yang telah membuka topeng Alana mencoba menghentikan kereta tersebut, tapi remnya sudah tidak berfungsi, membuat Grace akhirnya terpojok. Namun kunci yang terlempar akhirnya diambil Gabriel, di mana Ethan segera mengejarnya. Sementara Grace sendiri berusaha untuk menghentikan keretanya. Saat Gabriel telah terpojok, Jasper dan Degas malah muncul menodongkan pistolnya pada Ethan sehingga Gabriel memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri, lompat ke sebuah truk yang tak sengaja lewat. Wajib, dasar film ya. Alhasil, Ethan yang telah kehilangan Gabriel coba menjelaskan kepada Jasper dan Degas kalau keretanya tak bisa berhenti. Tapi semuanya akan baik-baik saja asalkan mereka mau mendengarkan apa yang Ethan perintahkan. Karena Gabriel akan meledakkan jembatan yang akan membuat kereta terperosok ke dalam jurang. Dengan begitu, Jasper dan Degas segera meminta seluruh penumpang untuk pindah ke gerbong belakang. Sedangkan Ethan dan Grace akan memisahkan bagian depan gerbong kereta agar jatuh ke jurang hanya bagian depan kereta saja. Masalahnya, gerbong itu malah jatuh satu persatu, membuat Ethan dan Grace harus berusaha berlari ke gerbong-gerbong berikutnya. Saat Grace dan Ethan akan terjatuh, tak disangka Paris yang masih hidup muncul menolong mereka. Sebelum tewas, Paris memberitahu Ethan kalau kunci tersebut adalah untuk membuka Sevastopol yang berada di kapal selam siluman Rusia. Alhasil, setelah mengetahui informasi itu, Ethan pun berencana keluar menggunakan parasut. Tapi parasut itu hanya untuk satu orang, sehingga Grace kemungkinan tidak dapat ikut pergi bersamanya. Membuat Ethan dilema, apalagi Jasper dan Degas malah muncul siap menangkapnya. Entah apa yang direncanakan Grace, dia memutuskan untuk tinggal di kereta dan membiarkan Ethan pergi sendiri. Karena tak ada jalan lain lagi, Grace akhirnya pura-pura berniat gabung dengan IMF di bawah pimpinan Kittredge. Sementara Ethan yang sudah mendarat langsung memberikan kunci itu kepada Benji yang telah menunggunya di bawah. Sambil mengatakan kalau semua ini hanya permulaan saja. The key is only the beginning. Tamat.
Oke Sobat Kompa, itu tadi rangkuman dari film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Mudah-mudahan kalian suka. Dan kita pasti akan lanjut lagi ceritanya jika film terbarunya sudah rilis. Oke? Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Parmios.